Silakan Bang Karen, mau disampaikan apa? Tidak. Saya cuma mau tanya sama Suma. Pertanyaan saya ini belum bisa dijawab sama Yonatan, Rifa, semua. Suma mungkin 3 menit ya. 3 menit dari sekarang. Bukan tidak bisa dijawab, Bung. Tidak ada perangkat di dalam diri Anda yang mampu menampung jawaban orang. Itu yang benar. Kita buktikan aja di sini. Apa pertanyaan Anda? Ya, pertanyaan saya enggak banyak, cuma satu. Selama ini saya dengar pernyataan Anda bahwa Allah Tuhannya Yesus itu Allah SWT. Dari mana? Betul. Oke. Saya buktikan ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Allah disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Anda percaya atau tidak? Ya. El Gibor. Anda percaya? Ya, bagaimana percaya. diterangkan di dalam Yesaya 57, kemudian di dalam Yesaya 5 nomor 16. Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi. Percaya enggak? Ya, percaya. Nah, berarti Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada enggak? Saya balik tanya kepada saudara. Sudah terjawab kan? Nah, mungkin cuman itu yang perangkat yang menangkap sinyal dari apa yang saya paparkan tadi enggak ada pada diri Anda. Sekarang saya balik. Apakah Tuhannya Bani Israel itu terkutuk? Ya, di saat Yesus naik di atas kayu salib terkutuk. Di saat tidak, ya tidak. Saya tidak tanya Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Bani Israel. Terkutuk atau tidak? Ya, tidak. Tidak. Tuhan Anda terkutuk? Iya, di saat naik di atas kayu salib. Ya, oke. Sama enggak antara Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Paulus? Sama enggak? Sama dalam konteks. Nah, inilah yang saya katakan, tidak ada perangkat di dalam diri Anda yang bisa nangkap paparan-paparan kami. Mohon maaf. Tadi Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel tidak terkutuk, Tuhan Anda terkutuk. Sama? Sama. Ini logika apa yang Anda ingin jual? Logika saja. Sekarang saya mau tanya sama kamu yang belum pernah bisa dijawab oleh apologetik. Tadi kan saya sudah menjawab tadi. Sudah menjawab. Tuhan yang disembah Bani Israel Maha Suci, Maha Tinggi. Yang kami sembah juga demikian, Maha Suci, Maha Tinggi. Di dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa Ta'ala. Terus sementara Tuhan yang disembah Yesus Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhan yang disembah umat Islam Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhan yang disembah Kristen terkutuk. Sama enggak? Iya, padahal pada dasarnya kan tidak sama sebenarnya. Ya memang tidak sama Tuhan kita. Kami dengan Yahudi sama-sama menyembah esensi pencipta yang Maha Suci, Maha Tinggi. Kristen menyembah manusia ciptaan yang terkutuk. Bedalah kita, Bang. Ya, beda dalam pengertianmu saja sebenarnya. Oh, tidak. Itu bukan pengertian. Itu dalam fakta sejarah. Tuhannya Yahudi yang mengutuk, Tuhan Anda yang dikutuk. Betul atau tidak? Oh, fakta sejarah ya? Iya. Betul itu. Di mana coba? Tunjukkan sejarahnya Tuhannya Bani Israel itu terkutuk. Di mana tertulis? Ya, nanti setelah naik di atas kayu salib kan tadi saya sudah bilang. Nah, itu maunya Anda menjadikan Tuhannya agama lain menjadi manusia. Yahudi percaya nggak? Percaya nggak para rabi-rabi Yahudi yang ada sekarang ini sebagai aktivis rabi menyembah kepada Yesus, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya mereka yang datang dalam rupa manusia? Mereka percaya nggak? Nggak ada. Nggak ada yang percaya. Karena kenapa? Yesus menjadi Tuhan itu hanya ada di ajaran Paulus. Baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9. Yesus yang kalian salibkan itu telah dibangkitkan. Setelah menjadi mayat, dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Allah. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Ada nggak surat itu ditujukan Paulus kepada Bani Israel? Tidak, tapi ditujukan kepada Romawi dan Yunani, menyebar sampai di Indonesia melalui Belanda, dan itu Anda imani sekarang. Mana pertanyaan sulit Anda? Nggak ada. Pertanyaan sulit. Ingin pertanyaan sulit. Nah, Iya. Saya kira gimana? Pertanyaan sulitnya ini yang saya mau tanya yang belum dijawab, makanya saya bilang sama apologet Muslim. Di mana bukti Allah Yahweh menjanjikan bidadari-bidadari itu? Oh, oke. Baik. Allah Yahweh dalam tulisan apa aslinya orang Yahudi menjanjikan sama Abraham, Musa, nabi-nabi, bidadari-bidadari yang akan susunya besar itu di mana?
Kalau Oke. kau menamakan Allahmu dan Allah Yahweh itu sama, buktikan sama saya. Itu pertanyaan beratnya yang tidak bisa dijawab sama kalian. Oke, baik. Gimana? Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan begini. Ya itu cuma ada di Al-Quran, di dalam Bible, di dalam apa Talmud, apa semua nggak ada, Suman. Dan nggak bisa dipaksakan Allahmu dengan Allahnya Yesus itu sama. Hanya gara-gara itu. Jadi dia nggak sama. Nggak sama. Oke, sekarang Yesus Anda akui nggak? Dengar. Sekarang Anda akui nggak Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Percaya nggak? Percaya, tapi Apa saja yang Yesus belum ajarkan dan belum bisa ditanggung oleh bangsa pada masa itu. Orang Kristen bahwa di surga nanti tidak ada lagi kawin mawin yang Lalu untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya? Untuk apa? Lalu untuk apa? Dengarkan saya, Bung. Untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya? Dan mengatakan bahwa ada pesta seks di surga. Kalau kau menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan orang Yahudi. Kamu sadar enggak bahwa nanti di surga kamu menjadi mempelai wanita? Cuma di atas itu enggak ada ngentot. Loh, lalu untuk apa kau menjadi mempelai wanita? Untuk apa? Kalian tuh dari kecil diajarkan yang begini-begini, makanya susah. Iya sama, saya tanya sama Anda akan menjadi mempelai wanita nanti di surga untuk apa? Kau mengatakan bahwa Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yesus, buktikan di mana janji Allah Yahweh. Pesta seks di surga itu. Ada, Yesus saja menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya, ada. Oh, saya tidak percaya karena Yesus bilang di surga itu tidak ada ngentot. Oh, berarti Yesus pembohong. Matius 19 nomor 29. Aku akan memberikan, dia akan memperoleh 100 kali lipat istri. Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan pengikutnya, bukan penyembahnya ya, pengikutnya Bani Israel. Pengikutnya Yesus yaitu Bani Israel dijanjikan 100 kali lipat istri. Matius 19 nomor 29. Nangis enggak Anda? Nangis Gunaika aja dicoret sama LAI, kata Gunaika. Nangis enggak Anda? Bidadari ya kayak begini otaknya. Kau gimana sih? Kau itu. Kamu cuma mau menghujat. Saya memberikan data bahwa pertama kamu akan menjadi mempelai wanita di sana. Saya tidak tahu apamu nanti yang ditusuk sama mempelai pria. Oke? Sekarang saya tanya sama kamu. Kemudian, tunggu, sabar. Kemudian Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan 100 istri di surga. Untuk apa istri itu di surga? 100 orang. Untuk apa? Di mana ayatnya? Matius 19:29. Makanya belajar. Pertanyaan. Saya sudah belajar, nggak perlu kau ajar orang sesat kok ngajar. Lah kamu bertanya di mana ayatnya? Itu kamu artinya belajar, tuyul. Kamu naik ke sini hanya mau menghujat sementara kamu bahlul dengan kitabmu sendiri. Kamu nggak tahu dengan kitabmu sendiri. Lucu Anda ini, lucu. Baru Sedih. tahu Kalian ini dia. diajarkan hanya untuk menjadi penghujat. Ternyata baru tahu kalau Kristen ada banget. Ternyata baru tahu kalau ada janji 100 istri. Ayo. Ya karena mereka ini bukan pengikut, mereka ini pentuhan. Mereka ini pengikut agama yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 sebagai penghuni neraka. Sadar enggak Anda bahwa Kristen itu menurut Yesus penghuni neraka? Sadar enggak? Atau mau dalil? Di mana dalil? Matius 23 nomor 15. Matius berapa? 23 nomor 15. Sabar, saya buka. Ya. Ya, buka Bang. Anda yang sabar, saya enggak. Enggak perlu sabar saya. Karena saya Bible berjalan. Matius 23 ayat berapa semua? Ayat nomor 15. Oh, ada yang lapor lagi. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, bukan berbicara tentang orang Kristen, Suma. Di mana di sini bicara tentang Kristen, Suma?
Mana sumanya? Giliran yang nggak enak kamu tuduhkan untuk Yahudi itu semua ada di dalam kitab kamu. Ini di ayatnya Giliran yang nggak enak. celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Kita bukan ahli Taurat, Micen. Di mana dikatakan orang Kristen ahli Taurat? Ahli kibul, kalian ahli kibul. Ya, ahli kibul kalian. Coba baca juga Markus 9 ayat 49. Mana Suma kenapa pergi kabur? Keripot dia, kena report, bentar lagi naik. Bentar, sabar. Coba kau baca Markus Allah Yahweh 9 ayat menjanjikan 49. bidadari kabur piye toh? Katanya Keren. orang Kristen Keren. bodoh. Bagaimana Saya itu baca. Matius 19:29, Matius 12:29 gimana? Apa tujuannya Yesus? Apa tujuannya Tuhan kamu menjanjikan 100 orang perempuan? Dasar kamu. Keren. Itu loh. kamu Markus gak usah 19 ayat itu tuh 49. nomor lu itu kayak begitu. Itu buat apa? Dijanjikan 100 kuncung orang kamu istri. itu, Jawablah, Karen. kuncung kamu Baik, itu jawab. menunjukkan kebodohan Santai, kamu, Karen. Santai, Umi, santai, Jangan Umi. pakai hujat ya Bang Karen. Saya Santai. turunin loh. Ayo, itu buat apa itu 100 istri itu di Matius 19:29? Jawablah, Karen. Yang dibawa jangan lapor-lapor lah yang dibawa. Ya, jangan panas kalian. Saya mengajarkan Bible, bukan menghujat Bible. Paham kalian? Oke, saya lanjut yang tadi ya. Matius 23 nomor 15. Orang Farisi ketika dia meninggalkan tanah Yerusalem itu mendirikan agama apa? Orang Farisi. Orang di sini dikatakan dalam ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat orang Kristen bukan ahli Taurat. Saya tanya dulu, kamu baca dulu, lengkapi dulu bacaannya. Sudah, Celakalah kamu, dengarkan. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah agama apa yang dibentuk di Antioquia? Agama Kristen lah, Paulus. Nih, kamu membuat dia bertobat untuk masuk ke dalam agamamu. Kamu jadikan dia orang neraka. Kata siapa nih? Kata Yesus. Lagi menegur orang Yahudi semua. Nggak ada di sini di orang Kristen. Ini Yesus bicara bukan sama orang Kristen. Dengarkan saya, tuyul, tukang tahayul, dengarkan saya. Orang Farisi itu adalah Paulus, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah komunitas yang disebut Nazaret. Orang Farisi semua. Bukan kau dia ini teguran Yesus buat orang Kristen. Belum ada orang Kristen ini teguran Yesus. Betul. Yang menjadi orang Kristen di sini adalah yang menjadi pengikut orang Farisi. Pengikut orang Farisi itulah yang dibentuk oleh orang Farisi. Inilah kebodohanmu di sini. Di sinilah ketololanmu, karena memang di dalam 1 Korintus 4 nomor 10 dikatakan Kristen goblok karena Yesus. Baca tuh kitab. Kitabmu yang mengatakan itu. Jangan kau bilang lagi saya menghujat. Kitabmu yang mengatakan itu. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh, goblol, bahlul, jahil karena Yesus. Paham? Ini dalilnya sangat jelas nih. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, dan orang munafik. Sebab kamu orang Farisi mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini yang dengarkan saya, yang ikut dengan orang Farisi agama apa? Yang ikut dengan orang Farisi agama apa? Orang Farisi siapa? Paulus orang Farisi. Subhanallah. Allahu Akbar. Paulus jelas-jelas dia adalah orang Farisi. Kau tanya di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 jelas sekali Paulus sendiri mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Ini kata siapa ini?
Orang Farisi. Siapa ini yang mengaku? Paulus. Apakah kemudian Paulus pernah dikatakan sebagai orang Kristen? Pernah. Di mana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa yang diterangkan oleh orang Yahudi kepada Paulus, kepada orang-orang? Telah nyata bagi kami bahwa dengarkan. Kenapa dia gantian nih? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di dunia yang beradab. Bahwa Paulus adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Masih mau?